Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa belajar bareng lagi ya. Dan terutama kita sangat bersyukur karena diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan ya. Semoga dengannya kita bisa memperbanyak amal soleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekatkan diri kepadanya sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang soleh ya. Dan di antara bentuk kebaikan di bulan Ramadan adalah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan ini ya. Di antara kita isi hari-hari kita selain dengan ibadah juga di antaranya dengan belajar ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita udah masuk di kingdom bakteri ya, atau di pembahasan bab bakteri, di mana sebelumnya kita udah berikan beberapa pengantar, di antaranya bahwasanya bakteri itu ya adalah satu di antara 6 kingdom ya di dalam sistem klasifikasi 3 domain. Bakteri dan Archaebacteria ya adalah dua di antara 6 kingdom ya. Dari 6 kingdom di dalam sistem klasifikasi 3 domain ya, di mana keduanya adalah organisme prokariot. Dan pembahasan bab bakteri itu mencakup 2 makhluk hidup ini, yaitu bakteria dan archaea. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwa keduanya adalah organisme prokariot ya. Ada beberapa perbedaannya dengan eukariot. Kemudian kita juga udah belajar bahwa dia bisa hidup di mana aja ya. Dia bisa toleran dengan banyak kondisi lingkungan ya. Ada yang toleran terhadap suhu yang dingin maupun panas ya. Ada yang toleran terhadap kadar garam yang tinggi ya, ketidakberadaan oksigen dan lain-lain. Kemudian diantaranya juga kita udah belajar bahwasanya bakteri punya keragaman dalam hal bentuk ya. Ada yang berbentuk basil, batang, kemudian kokus bulat, dan ada yang spiral dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada belajar beberapa struktur dari bakteri ya. Ada yang berupa struktur dasar dan ada yang struktur tambahan. Nah, di antara yang sering keluar konsepnya untuk struktur dasar itu tentang dinding sel, tentang kromosom atau nukleoid, dan tentang ribosom. Adapun bagian yang sering keluar di soal kaitan struktur tambahan adalah plasmid dan kapsul ya. Nanti teman-teman baca lagi materinya ya. Kemudian kita juga ada belajar bahwasanya DNA atau kromosom dari bakteri berbeda dengan kelompok eukariot dalam hal ukuran, diantaranya ukurannya ya. Kalau bakteri ukuran DNA-nya lebih kecil, kalau eukariot lebih besar tentunya. Kemudian yang kedua bahwasanya bakteri bentuk DNA-nya sirkuler atau bulat ya. Sementara pada eukariot bentuk DNA-nya linear ya. Ada ujungnya dari 5 aksen ke 3 aksen. Dari ujung ada pangkalnya, ada ujungnya gitu ya. Kedua-duanya sama-sama double helix lah tentunya. Kemudian kemarin juga kita udah sebutkan bahwasanya bakteri itu karena nggak punya mitokondria dan kloroplas, maka dia punya struktur khusus untuk respirasi aerob maupun untuk fotosintesis ya, yang merupakan bagian dari pelipatan membran selnya ya. Bagian dari pelipatan membran selnya. Kemudian kita akan lanjutkan nanti pembahasan materinya kaitan struktur khusus pada dinding sel bakteri ya.